Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, bersama dengan menyapa dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas. Matius pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang ke-23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau berteringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara kasih Tuhan, dalam Injil Matius pasal 5 ini, Yesus menggunakan saudara Tuhan kehidupan kita untuk menjadi berkat. Dikatakan di sini, kalau dalam Markus pasal 11 dikatakan di situ, jika kita punya iman, namun kita tidak punya kasih, maka doa kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kita tahu firman Allah tertulis bahwa kita berdoa dan dengan Roh Kudus, dalam Roh Kudus, maka Dia dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan sesuai dengan kuasa saudara kasih Tuhan. Nah, untuk itu, mari kalau kita mempersembahkan sesuatu pun, Tuhan berkata, persembahan itu aku bicara banyak hal, entah itu doa, entah itu pelayanan saudara kasih Tuhan, entah itu hal-hal yang lainnya. Nah, kalau kita saudara mempersembahkan persembahan kita saudaraku, namun kita mempunyai sangkut paut dengan seseorang, maka dikatakan jangan dilakukan dulu, selesaikan dulu. Saudaraku, selesaikan dulu urusan hati kita dengan orang-orang tersebut, dengan siapapun saudara. Nah, kalau tidak saudaraku, maka kehidupan kita saudara seperti orang di penjara saudaraku. Kehidupan kita itu seperti orang di penjara saudara, yang terbatas kehidupannya, yang terbatas segala satunya, yang terbatas saudaraku hanya dalam lingkup penjara. Nah, saudara kasih Tuhan, mari jika kita ingin menerima berkat Tuhan, jangan ada hati-hati yang tidak dengan seseorang. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18, Injil Matius pasalnya yang ke-18, tertulis demikian, kita baca ayatnya yang ke-23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada anggota-anggotanya sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara kasih Tuhan, mari perumpamaan ini jelas, saudaraku, bahwa kita menerima segala satunya tidak terlepas dari kondisi kita, kehidupan kita. Kita banyak, saudara Tuhan, berbuat sesuatu yang Tuhan tidak inginkan kita perbuat. Dan saudara kasih Tuhan, mari, seringkali saudaraku, kita berkata kepada seseorang, maafkan saya, ampuni saya, atau apapun, saudaraku. Tetapi kita, kasih Tuhan, tidak mau, saudara kasih Tuhan, apabila kita berbuat sesuatu yang lebih besar, saudaraku, kita tidak mau, saudara kasih Tuhan, kita tidak mengampuni seseorang. Mari, saudara kasih Tuhan, kita datang pada Tuhan, percayalah bahwa firman Allah itu iya dan amin. Kalau kita, saudara kasih Tuhan, diampuni, maka kita harus mengampuni. Kalau kita ingin melihat karya Tuhan yang luar biasa, maka kita harus, saudaraku, mempunyai kasih dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa semua dan segala sesuatu Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam peduli-Mu, ada dalam perhatian-Mu, ada dalam Tuhan ukuran-ukuran-Mu, dan juga Tuhan atas semua dan segala sesuatunya. Hamba serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa senantiasa untuk mereka, agar mereka saling mengasihi, sehingga mereka menjadi satu tubuh yang bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka, kuasai mereka, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Tuhan tolong semuanya, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.